Selamat datang di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Tidak terasa sudah di penghujung tahun 2023. Dengan tema Transformasi BDK Denpasar, banyak kegiatan dan pencapaian yang telah dicapai oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Yuk kita ikuti informasi serta pencapaian apa saja yang telah dicapai oleh BDK Denpasar. Sepanjang tahun 2023, Balai Diklat Keagamaan Denpasar telah menggelar pelatihan sebanyak 178 angkatan dengan rincian pelatihan tenaga teknis pendidikan sebanyak 61 angkatan, teknis keagamaan sebanyak 29 angkatan, dan administrasi sebanyak 88 angkatan dengan pola pelatihan PDWK, reguler, dan pelatihan jarak jauh. Untuk menunjang kompetensi kepala balai dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator, Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator dan menjadi peserta terbaik dalam PKA Angkatan ke-12 dan melahirkan inovasi BDK Denpasar yaitu SCOCI atau Sistem Coaching Klinik. Sistem Coaching Klinik atau SCOCI adalah pelatihan dengan pola blended yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar guna memberikan bimbingan, pendampingan, serta motivasi kepada ASN agar bisa menghasilkan sebuah produk. Sepanjang tahun 2023, SCOCI telah melahirkan alumni sebanyak 170 peserta. Balai Diklat Keagamaan Denpasar juga menjadi pionir di lingkungan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI dalam kegiatan penghapusan arsip unit kearsipan 4 kali pertama dalam kurun waktu 41 tahun. Bekerja sama dengan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Balai Diklat Keagamaan Denpasar melaksanakan MOOC Pintar dengan melibatkan Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Denpasar untuk mengajar media pembelajaran berbasis Artificial Intelligence dengan peserta terbanyak sejumlah 12.444 peserta. Dalam mendukung program Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan Denpasar juga turut mensukseskan kegiatan orientasi P3K dengan total angkatan mencapai 50 dan alumni mencapai 1.868 alumni. Di tahun 2023, Balai Diklat Keagamaan Denpasar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dengan meningkatkan penjaminan mutu serta menetapkan standar-standar ISO. Hal itu dibuktikan dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001-2015. Guna memanfaatkan barang-barang yang layak pakai, Balai Diklat Keagamaan Denpasar memberikan hibah berupa barang-barang meubilir dan barang bongkaran kepada beberapa yayasan, di antaranya Yayasan Al-Amin Tabanan, Yayasan Wali Songo Bali, dan Yayasan Darussalam Pengambangan Jembrana. Selain itu, BDK Denpasar juga melakukan transfer BMN berupa barang meubilir kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Sementara itu, barang-barang dengan nilai yang sudah tidak ada manfaatnya dan tidak layak digunakan, dilakukan proses lelang berupa 1 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda 2. Demi memperluas networking, Balai Diklat Keagamaan Denpasar secara masif dan berkala terus bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya dengan BKN terkait pemanfaatan e-kinerja bagi pegawai, Kemendikbudristek terkait persiapan akreditasi jurnal, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama terkait penataan Ortala, Kemensos terkait layanan disabilitas, Tim Inovasi terkait pendidikan inklusi, Tim Badan Litbang dan Diklat Kemenag saat Monef SETI, Instiki dan State terkait kerjasama mahasiswa praktek lapangan, kunjungan Badan Litbang terkait layanan perpustakaan digital, dan MAN 1 Negara terkait pelatihan kerjasama. Selain itu, Balai Diklat Keagamaan juga secara intensif melalui MOU dengan beberapa pihak, di antaranya dengan Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, Persatuan Guru Nadatul Ulama atau Pergunu Bali, Indonesia Consortium for Religious Studies atau ICRS, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, KKMA Kabupaten Jembrana, Lembaga Pelatihan dan Psikologi Terapan OASE, dan KKMI Kota Denpasar. Untuk pertama kalinya di tahun 2023, BDK Denpasar bekerjasama dengan Lembaga Inovasi menggelar pelatihan pendidikan inklusif berbasis komunitas, yang mana pelatihan ini adalah inovasi pelatihan yang digagas BDK Denpasar guna memberikan pelatihan pendidikan inklusif bagi guru, kepala madrasah,
pengawas, dan pejabat atau staf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Tujuan dari pelatihan ini adalah peningkatan kompetensi peserta pelatihan dalam mendesain program pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada kelas reguler. Pelatihan dilaksanakan secara blended learning dengan 3 tahapan kegiatan, di antaranya in the job training 1, on the job training, dan in the job training 2. Pelatihan ini berbasis kemitraan dengan melibatkan mitra luar yakni Tim Inovasi NTB dan FPMI atau Forum Pendidik Madrasah Inklusif. Untuk meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholder, Balai Diklat Keagamaan Denpasar terus meningkatkan pelayanan melalui survei kepuasan masyarakat dan survei anti korupsi. Sepanjang tahun 2023, Balai Diklat Keagamaan Denpasar memperoleh indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,74 dengan mutu layanan sangat baik. Hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang bernilai 3,61. Survei persepsi anti korupsi bernilai 3,86 dengan mutu layanan bersih dari korupsi. Sementara di tahun 2022, survei persepsi anti korupsi Balai Diklat Keagamaan Denpasar bernilai 3,84. Untuk meningkatkan kualitas ASN tenaga pendidikan yang terdiri dari kepala madrasah, guru, pengawas, dan dosen yang berada unit kerja atau satuan organisasi di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, NTB, dan NTT, Balai Diklat Keagamaan Denpasar menunjukkan dukungan dengan pelaksanaan pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Di penghujung tahun, Balai Diklat Keagamaan Denpasar melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan dan evaluasi pasca pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan dilaksanakan guna menjaring kebutuhan pelatihan di tahun 2024 serta melihat tren kebutuhan pelatihan yang dapat mendukung kinerja stakeholder. Sementara, evaluasi pasca pelatihan dilaksanakan sebagai ajang evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan sepanjang tahun 2023. Demi terwujudnya zona integritas menuju WBK dan WBBM, Balai Diklat Keagamaan Denpasar terus berbenah dengan melakukan perbaikan di seluruh area. Komitmen ini ditunjukkan dengan dibentuknya tim zona integritas yang secara progresif terus berkinerja dan berupaya menjadi BDK Denpasar sesuai dengan standar reformasi birokrasi. Selain peningkatan pelayanan kepada stakeholder, Balai Diklat Keagamaan Denpasar juga terus berupaya meningkatkan motivasi kerja dan integritas ASN melalui program internal capacity building dan orientasi pelopor penguatan moderasi beragama. Di sela mobilitas yang tinggi, pegawai Balai Diklat Keagamaan Denpasar senantiasa menjaga kebugaran dan rutin menjalankan program Jumat Sehati yang dilaksanakan setiap hari Jumat dalam bentuk kegiatan senam atau olahraga lainnya seperti futsal, voli, tenis, atau jalan santai. Penghujung tahun bukanlah akhir perjalanan, namun sebagai awal untuk bisa bertransformasi menjadi BDK Denpasar yang lebih baik. Menuju BDK Building the Future, BDK bisa.